Ya, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, berkomentar, bisa langsung angkat tangan, atau kalau tidak bisa open mic, bisa lewat chat, nanti akan saya bacakan. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung. Sambil menunggu mungkin saya daripada kosong, saya ada sebenarnya ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini hanya ini aja. Sesuatu yang menggelitik pikiran saya waktu andaikan, ini kita berandai-andai, ini sangat tidak filosofis, ini permainan berandai-andai. Situasi zaman sekarang ini kan justru saya rasa sangat berbeda dengan situasi zaman hidupnya Polanyi. Di zaman hidupnya Polanyi itu kita sangat mengagungkan sains. Sangat mengagungkan sains. Seolah-olah itu solusi segalanya. Sekarang kita hidup di zaman kebalikannya. Sekarang anti sains berkembang luar biasa. Andaikan Polanyi hidup di zaman ini akan seperti apa dia? Kira-kira komentar dia bagaimana? Dia akan melahirkan pemikiran seperti apa? Iya ya, anti sains lebih spesifik contohnya gimana, Mas? Seperti sekarang lah kita lihat bahwa kalau di zaman mungkin kita anggaplah Jerman ya, Jerman itu mereka menganggap dengan efisiensi, dengan penyatuan ya Jerman Raya ya, bahwa ya mereka menggunakan betul-betul ilmu pengetahuan untuk membenarkan sebuah pandangan mereka mencapai sebuah bahwa ras Aryani unggul karena memang secara saintifik kita buktikan unggul. Nah, jadi benar-benar sains itu dipakai sebagai sebuah sebuah alat ya, sebagai sebuah alat. Nah, sekarang ini kan justru kebalikannya ya. Jadi sekarang sains itu malah ya kalau pakai bahasa ini dikelecei gitu. Jadi apa sih sains? Nggak benar tuh, apa sih sains? Jadi malah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan semangat zaman abad ke-20, pertengahan awal 20 lah. Ya kira-kira ya ini tentu sangat spekulatif ya. Kira-kira kalau orang seperti Polanyi hidup di zaman sekarang akan seperti apa dia? Ya, mungkin speechless kali, Mas. Speechless. Karena memang hidupnya kan selalu berkutat dengan ilmu ya. Dia dokter lalu meneliti ilmuwan, terus ketika melihat orang kok begini, ya dia keresahannya kan keresahan terhadap tadi corak obsesi saintifik yang merusak kemanusiaan kan. Ya. Kalau yang ini orang anti sains, ngaco-ngaco, bingung juga saya. Oke, udah ada Mas Hendar, langsung Mas Hendar, silakan. Silakan Mas Hendar. Halo, sorry. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Thank you ya, Mas Sony. Bung Aswin, makasih paparannya ya. Aku sambil driving tapi ini aja sih kecepatan rendah aja, 20-30 aja, jadi bisa lebih awas. Sorry, emang jam-jam segini ada tugas lain gitu, harus jemput istri. Gini, Bang Aswin, saya mulainya malah dari yang bagian-bagian akhir, terutama yang ngomongin tentang outsider commentary tadi. Masih ingat ya tadi Bang Aswin? Iya. Itu kayaknya kesaksian anaknya ya, John Polanyi ya? Iya. Ya, outsider, tentang bapaknya ya, tentang Michael Polanyi ini. Outsider, terus kemudian di filsafat pun hanya commentary gitu ya? Ya, matiran. Ya, matiran lah gitu. Nggak dianggap apalagi sama Rel di Oxford. Apalagi kalau ngelihat dia masuk ke iklim Oxford, terus kemudian harus bertarung dengan para semacam logical positivist gitu ya. Situasinya itu ya jelas akan istilah bukan kebanting ya, tapi kan karena dia berada di negeri orang, terus kemudian iklim dominannya di sana apa dan seterusnya. Oke, tapi pertanyaanku gini, terkait dengan tacit knowledge dan outsider. Aku sebenarnya jadi agak teringat beberapa puluh tahun berikutnya, mungkin nggak puluh tahun tapi ya 20-an tahun setelahnya kali ya, dari masanya Polanyi hidup gitu, dan pas puncak-puncaknya dia itu juga berkembang yang disebut feminist standpoint theory. Bukan mau meinikan tentang feminisme, bukan, tapi
poin kuncinya dari feminist standpoint theory itu adalah bahwa posisinya underprivileged atau marginalized position itu justru advantage kalau bagi pengembangan sains. Paling tidak Sandra Harding misalnya ngomong gitu. Nah, kenapa disebut advantage? Karena dia burdenless ya. Jadi dia tidak membawa beban tertentu harus to prove apapun gitu ya. Terus kemudian harus menjaga rigoritas dan sebagainya gitu ya. Nah, saya tuh jadi bertanya-tanya apakah sebenarnya tacit knowledge itu semacam suatu posisi epistemologis yang menguntungkan kaum yang outsider, yang bisanya tanda kutip hanya memberi komentari, atau yang bertutur berkisah dari pengalaman kehidupannya, opresi-opresi yang dialaminya, sehingga dari situ tuh menjadi starting point yang bagus untuk kemudian baru dikatakanlah diabstraksikan, diartikulasikan, disistematisasikan berikutnya oleh para ya katakanlah tadi yang disebutnya filsuf ya, first year scientist dan seterusnya itu. Apakah memang sebenarnya itu tacit knowledge itu adalah starting point epistemologi? Itu pertanyaan intinya. Terima kasih Bang Aswin. Baik, makasih Mas Hendar. Tacit knowing, saya tadi katakan dapat informasi dari Pak Michael II, Pater Kisdeser menerjemahkan sebagai pengetahuan yang diam-diam. Terus ada kutipan menarik dari tacit knowing, menjadi buku juga, ini buku tersendiri dalam polanya. We know more than we can tell. Kita tahu lebih banyak dari apa yang dapat kita jelaskan, kita katakan, kita sampaikan. Jadi, tadi misalnya fenomena bahwa ketika saya menjelaskan itu kayak ada gitu kan. Jadi itu kesadaran subsidiar saya berupaya menata gitu ya pikiran saya supaya tersampaikan, dan tidak semua akhirnya dapat tereksplisitkan itu sebenarnya. Jadi ini semua bekerja di berbagai hal, sains, agama, dan seterusnya. Jadi memang bahkan seorang ahli pun ya dalam suatu bidang, ketika dia menjelaskan, ya kalau mengacu ke tacit, dia lebih banyak tahu dari apa yang bisa disampaikan dari berapa slide itu, dari jurnal yang sudah ditulis. Kira-kira seperti itu gambarnya Mas Hendar. Jadi ya akhirnya memang orang bisa jadi komentator atas suatu hal. Kredensialnya menjadi seorang ahli ini itu, terus produktivitasnya memberi kuliah, nulis jurnal. Kalau melihat dari kacamata Polanyi, dia lebih banyak tahu dari apa yang bisa dieksplisitkan melalui output keilmuan dia gitu. Ya. Jadi nah ini sebenarnya dia protes ini terhadap positivisme bahwa semua hal itu berjarak. Nah, kalau tacit di situ ada unsur personalnya. Gitu. Penahu terlibat dalam konstruksi pengetahuannya, tidak semata-mata berjarak seperti seorang ilmuwan di lab mengukur gitu kan, lalu mencatat. Ya. Begitu Mas kira-kira. Bang Aswin. Sebenarnya kalau nggak salah itu juga ya, ini sebenarnya next on ya. Artinya setelah Bang Aswin menjawab, saya jadi terpikir juga J.L. Austin itu kalau nggak salah kan memang salah satu pemikir besar di bidang linguistik ya dari Inggris. Pernah dengar nggak J.L. Austin? Di zaman itu ya, di juga zaman kan? itu kayaknya ya sejaman lah sama Polanyi ya. Dan dia pernah menulis How Do Words Relate ya, How Do Words Relate with the World. Dan dia kan terkenal dengan ada yang kata itu mempunyai beberapa fungsi ya. Di antaranya misalnya kayak performatif, interjektif, interlokutif. Ya dulu dari Romo Gianto itu saya dapat. Ada ya dari Romo Gianto pernah Bang Aswin pernah dapat juga ya. Kan sebenarnya memang di situ kan Austin juga mau mengatakan bahwa kata itu juga memiliki hal yang atau status ontologis yang spesial lah dalam fungsinya untuk memediasi dunia atau kenyataan begitu ya dengan pikiran manusia katakanlah begitu kan. Nah artinya sebenarnya kalau saja Austin pemikiran Austin itu yang katakanlah lebih empatik dengan bahwa dengan dunia itu ada yang bisa disampaikan dengan kata dengan segala
aksesorisnya, propertiesnya, kategori-kategorinya seperti yang disampaikan Austin yang pernah Bang Aswin dengar dari Profesor Gianto itu. Sebenarnya dia mungkin lebih dekat ya daripada misalnya katakanlah Quinn atau siapa tadi yang disebut di bagian-bagian awal tadi, beberapa pemikir logical positivism ya. Ayer, lebih dekat dengan Austin menurut saya posisinya dia Polanyi daripada dengan beberapa logical positivism yang istilahnya hard stance gitu ya, yang lebih keras gitu. Tapi nggak tahu, saya belum mengeksplorasi ke arah ini. Saya soalnya ada tulisan kecil sih tentang Austin, nanti coba akan saya olah mungkin dengan masukan dari Polanyi ini, mudah-mudahan jadi esai-esai kecil aja yang bisa dipublish di website Ikadriarkara. Nah, sekalian promosikan ya. Oke, thank you ya Bang Aswin ya. Ya, Bang Aswin. Oke, Mas Tony silakan. Makasih Mas Hendar. Silakan kalau ada di chat kayak banyak. Di chat ya, sebentar. Oke, di chat. Saya malah lupa nih. Oke, ini ada namanya, nggak ada Mas atau Mbak JM. Ada, mungkin Aswin kalau bisa buka sekalian itu. Ya. Yang pertama itu pertanyaannya, saya ingin apakah tacit knowledge ini bisa dimiripkan dengan prakonsepsi atau intuisi? Kalau berbeda, apa yang membedakan? Kemudian yang kedua, connoisseurship Polanyi, apakah rawan untuk membentuk dan membenarkan sikap arogan elitis keterampilan? Misalnya, hanya orang-orang yang gifted saja di bidang masing-masing yang berhak belajar dan mempraktikkan sains. Atau apakah connoisseurship merupakan sesuatu yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi yang pertama, tacit knowledge bisa dimiripkan dengan prakonsepsi atau intuisi. Ini elemen yang ada di tacit, karena ya tadi tacit mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki itu, pengetahuan itu tidak semua dapat dieksplisitkan. Jadi apa isi kepala kita tidak bisa kita eksplisitkan semua secara tuntas. Yaitu bisa intuisi berperan. Ini elemen personal dari seorang ilmuwan misalnya untuk mengendus bahwa sebuah penelitian ini punya prospek atau tidak punya prospek. Nah, itu elemen personal. Ini tacit knowing. Ya, jadi ya bisa dikatakan itulah elemen dari tacit knowing itu. Jadi ya karena yang positivistik mengatakan pada kita bahwa semua harus eksplisit, harus jelas, harus bisa diprediksi seperti tadi Laplacian, mekanistik. Nah, Polanyi tidak setuju dengan itu. Ada hal-hal yang memang unspecifiable, yang tidak bisa terlalu jelas kita harus katakan. Gitu. Yang kedua, connoisseurship ini ya ketika seorang diberi label ahli, expert, berarti di situ dia skillful, terampil. Ada connoisseurship. Ya, kalau soal arogan, itu soal membenarkan tidak juga sih. Jadi ya kalau dia ahli itu soal kompetensi ya. Jadi dia artinya kalau melihat dari kacamata Polanyi, orang ini terampil. Jadi dia di situ, kalau kita analis dari epistemologi Polanyi, punya kesadaran subsidiar dan punya kesadaran vokal yang bekerja sedemikian rupa sampai akhirnya dia punya kemampuan itu ketimbang orang yang awam, misalnya tadi wine tester. Nah, apakah ini bisa ditransfer? Bisa. Tapi tadi lewat tradisi indwelling. Saya menerjemahkannya itu waktu itu nyantri. Nah, lingkungan-lingkungan seperti pesantren itu adalah lingkungan Polanyian menurut saya. Karena di situ ada dwelling, keterbenaman, nyantri. Seorang santri di lingkungan itu selama beberapa tahun ngikutin tradisi, sampai akhirnya dia siap untuk berkarya di masyarakat. Nah, tradisi-tradisi dari lingkungan itu akhirnya bisa tertransfer lewat secara tidak langsung, secara tacit. Misalnya dia
melakukan disiplin-disiplin tertentu, berulang-ulang, dan terus sampai akhirnya terbentuk. Jadi, implikasi dari polanya itu juga akhirnya bisa ke arah yang disebut sebagai knowledge management. Jadi bagaimana suatu organisasi itu secara tacit membentuk anggota di organisasi itu sesuai dengan nilai-nilai organisasi itu. Tapi tetap ya ada elemen personal dari cantrik atau santri di situ. Tapi lingkungan konsituasian itu akhirnya membuat situasi indwelling. Ya, begitu, Mas Tony. Yang bertanya tadi, Mas Jem, ada komentar nggak? Cukup jelas atau bisa di chat atau langsung open mic? Bisa ini nggak? Sebentar, sebentar. JM. Bisa open mic, JM? Ada komentar? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya, makasih. Tadi yang ada satu penanya lain juga kurang lebih sama tadi menanyakan tentang pengetahuan intuitif ya. Jadi saya pikir kurang lebih sama. Sebelum saya lanjut lagi, sebelum ke chat, ini ada yang tunjuk tangan. Ini kayaknya Wildan ya. Ya, Mas Sekretariat. Oke, silakan Wildan. Ya, terima kasih Bung Aswin, ini menarik saya kira tentang tacit itu. Saya sebetulnya nggak tahu istilah tacit itu sebetulnya apakah dari polanya atau enggak, tapi saya sering mendengar itu secara tacit gitu kan. Jadi gini, kalau saya pernah baca ini sebelum saya ke dalam konteks kita ya, sebetulnya tacit knowledge Indonesia itu seperti apa, gitu kan? Nanti saya akan jelaskan itu. Jadi kalau nggak salah nih, saya teringat dalam bukunya Phenomenology of Perception dari Merleau-Ponty itu dia bicara soal persepsi. Dia mendefinisikan, kalau nggak salah, dia mendefinisikan persepsi itu secara lebih apa ya, sophisticated enggak sih sebetulnya. Jadi gini, dia tacit knowledge itu, ini koreksi keliru, kira-kira ini adalah pengetahuan sebelum pengetahuan gitu. Jadi dia misalnya dia mengatakan kira-kira begini, sebelum ada geografi, ya sebetulnya manusia itu sudah memiliki apa yang namanya pemahaman tentang vulkanologi ya. Manusia itu sudah tahu dia sebelum jadi kan sebelumnya kan kalau nggak salah ini kan tacit knowledge sebetulnya pengetahuan sebelum dirumuskan, diorganisasikan sebagai ilmu. Kira-kira begitu kan ya. Jadi kalau misal begini, sebelum ada vulkanologi, orang sudah tahu itu ya tentang Wodos Campbell. Dia tahu ya, dia melihat gejala-gejala alam. Dia sudah terlibat dengan, tadi kan kata terlibat ya, dia sudah terlibat dengan pengalamannya. Bagaimana tanda-tanda, misalnya sebuah gunung berapi itu akan apa namanya erupsi, gitu kan? Ya, kalau tidak keliru itu sebetulnya yang disebut Ponty sebagai persepsi. Ya dia sebetul prakognisi lah. Dia sebelum diorganisasikan sebagai suatu, dieksplisitkan ya, dalam melalui buku, kajian dan sebagainya. Itu koreksi apakah seperti itu gitu. Nah, karena begini, tacit knowledge itu sebetulnya kalau kita tahu di Jawa Barat itu, saya itu kan terbiasa dengan ilmu-ilmu yang pseudo science ya. Itu ada istilah ngemat. Mungkin pernah dengar kan? Ngemat. Jadi orang ngemat itu, dan itu ada, saya punya kenal. Dia kalau misalnya Anda, misalnya seorang ahli terampil gitar, dia itu bisa hanya melihat, gitu kan? Dalam Jawa Barat istilah ada ngemat. Dia orang itu gampang menyerap. Nah, apakah seperti itu? Gampang menyerap keterampilan orang lain malah. Dia semacam punya keterampilan. Nah, kalau Anda bisa lihat tuh ngemat itu, Anda cek itu. Jadi di kita itu, ya benar saya pikir bahwa tacit knowledge itu semacam kemampuan untuk menyerap ilmu-ilmu di luar dirinya. Nah, itu pertama. Yang kedua, contoh misalnya kita tahu, mungkin ini bagi orang-orang sebelum ada apa namanya, di Jawa itu ada titen ya, istilah titen.
kalau ilmu T10, apakah ini masuk tacit knowledge atau enggak? Jadi memang orang tahu sebelum ada pengetahuan ya T10 itu. Pernah dibahas oleh kelompok-kelompok diskusi juga gitu loh. Nah, memang apa namanya? Ini dianggap tidak ilmiah karena itu berakar dari tradisi budaya tertentu misalnya. Nah, tadi dikatakan pertanyaannya sekarang, apakah tacit knowledge itu benar-benar personal atau dia kolektif atau dia universal sebetulnya? Nah, ini pertanyaannya dari kepada Bung Aswin. Apakah tacit knowledge itu universal atau enggak? Karena misalnya contoh dalam beberapa contoh misalnya ketika orang apa namanya? Ya tadi contoh yang menarik yang sangat populer itu kan memasak ya. Memasak gitu kan. Dia tuh cukup pakai ini kan, sejumput. Nah, gitu kan. Itu kan dia tidak ada ukuran yang pasti yang secukupnya seperti apa gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tadi dikatakan bahwa tacit knowledge itu bersifat personal, apakah yang disebut personal itu betul-betul personal atau sebetulnya enggak? Artinya setiap orang punya kemampuan tacit knowledge. Atau bagaimana? Atau sesuatu yang universal, cuman belum diorganisasikan. Jadi semua orang tuh punya tacit knowledge sebetulnya gitu. Nah, itu pertanyaan saya, apakah tacit knowledge itu personal atau sebetulnya tidak personal? Dia menjadi sesuatu yang universal yang bisa dipelajari sebetulnya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas pertanyaan yang mendalam. Ya, kalau ke Polanyi, dia melontarkan tacit knowledge ini untuk bisa menjelaskan bagaimana seorang manusia menahu. Ya, jadi artinya ini berlaku untuk tiap-tiap manusia yang sadar, yang punya kesadaran, ala Kartesian gitu ya. Manusia Kartesian, Cogito, dia punya tacit knowledge, gitu kan. Dan outputnya, nah ini tadi, ada kata kuncinya, kenership, saya selalu selimpet mengatakan ini, keterampilan, kenership, untuk suatu hidangan, misalnya masakan ya, bisa aja itu nggak seragam itu, Mas. Yang misalnya kayak kompetisi MasterChef lah, misalnya udah final gitu ya, 3 besar. Untuk suatu jenis tantangan gitu ya, masakan, yang di-challenge oleh juri, ya semua bisa masak. Ya namanya udah 3 besar kan berarti udah jago-jago lah ya. Tapi taste-nya kan bisa beda itu. Dan semua dinilai oke. Tapi sebenarnya untuk si chef A, chef B itu beda-beda. Nah itulah, jadi memang prosesnya universal Mas Wildan, tapi outputnya bisa jadi tidak universal. Ya. Kan tergantung kan tadi. Sebetulnya universal ya. Ya, kepiawaian itu, kenership itu. Jadi dia meramu kesadaran subsidiar, dia punya pengalaman, pengetahuan tentang bumbu, tentang bahan, gitu kan, sampai vokalnya ke challenge dari juri. Nah itu dia, jadilah sebuah hidangan. Nah gitu. Nah soal kearifan lokal dia yang Mas Wildan katakan, saya pikir di situ bukan analisis polanya ini berlaku juga untuk praktisi-praktisi itu sih. Nah, tadi kan menarik pertanyaan, gimana itu bisa ditransfer nggak? Bisa, ternyata lewat proses indwelling itu. Ya, saya istilahkan itu nyantri, dwelling. Okay. Berguru, kayak zaman-zaman dulu lah, padepokan gitu kan ya. Jadi, siswanya yang bersila, duduk, dengerin gurunya, berlatih, gitu. Itu konstituasian seperti itu yang bekerja untuk akhirnya mentransfer suatu tradisi. Nah, tadi ada pertanyaan menarik tuh dari Mbak Iris ya. Bagaimana caranya, cara teknis, tacit knowledge mengelola? Saya pikir ya dengan yang paling konkret ya ada suatu aturan gitu, program yang sifatnya sih repetisi ya. Ya misalnya kayak lingkungan kita STF lah. Ya mungkin kita satu sama lain secara implisit punya istilahnya kegairahan yang sama atas situasi, tapi kita tidak katakan kan, tapi kita merasakannya gitu. Itulah tacit. Ya tadi itu lewat organisasi di situ, lalu
guru-guru kita, budaya kita. Jadi akhirnya ya terbentuklah apa namanya kelompok ini kan gitu. Jadi memang harus ada konkretnya juga supaya itu akhirnya deliver gitu. Ya mungkin lewat didikan-didikan di kelas, kritikan-kritikan Pater Lanur yang begitu gitu kan, terus lewat apa namanya sinismenya Romo Heri, ya itu mungkin ya bentukan-bentukan test sheet untuk kita yang pernah di STF gitu. Nah, tadi yang untuk konfirmasi Mas Aswin soal apa tadi bahwa test sheet knowledge itu sebetulnya tadi saya lupa formulasi pernyataan terkait dengan orang ini menyangkut kesadaran ya. Iya. Artinya kartesian juga atau bagaimana itu? Oh iya tadi kalau tadi dalam saya lupa. Istilah kartesian kan ya subjek itu cogito kan punya kesadaran. Nah polanya memperkaya itu kesadaran itu ada elemen subsidiar, ada elemen vokal gitu. Ya ya. Itu sih rumusannya. Oke. Nah soalnya dalam pengertian gini, ada orang yang ketika tesis itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak tahu. Misalnya gini, saya menemukan orang yang dia itu seorang yang sakit stroke gitu kan, dia sudah tidak bisa bicara itu. Dia sudah tidak bisa bicara, artinya kesadarannya saya nggak tahu, orang mungkin yang tahu medik gitu, orang sudah tidak bicara, apa dia bahkan kesulitan, tapi kalau diminta untuk nyanyi lancar sekali dia. Nah, dalam pengertian kesadaran itu seperti apa gitu? Apakah orang justru menurut menurut saya basic knowledge itu dia refleks. Jadi dia memang di luar pengukuran objektif ya, tadi yang seperti bilang secukupnya itu kan dia pakai tidak ada keterukuran gitu. Atau bagaimana sebetulnya? Jadi dia refleks. Dia seperti orang, dia sudah di bawah sadarnya, tapi dia memang refleks gitu. Dia tinggal tidak ada ngukur itu. Dia memang sudah tesis itu kayak melekat gitu. Dia dalam konteks dia mau sakit atau apa, kesadarannya berkurang, tapi dia tesis karena dia sudah terbiasa. Orang seperti nyetir gitu kan. Dia tidak mengukur karena dia sudah tesis kan. Ketika dia terbiasa, ketika nyetir dia sudah nggak ngukur 1 meter loh, nggak, dia pakai tidak lagi bahwa ini 1 meter atau enggak, dia sudah passive karena sudah automatically atau bagaimana itu. Nah, dikelola itu ketika kan kemudian menjadi misalnya perumus menjadi eksplisit ilmu yang sudah diorganisasikan kan, menjadi keterampilan ini menjadi resep-resep kan, seperti itu ya. Artinya tesis itu sebetulnya sudah otomatis begitu atau bagaimana? Iya. Saya pikir kapasitas tesis ini inherent di manusia sih, Mas. Cuma memang orang bisa punya tesis, ada bentukan-bentukan dari eksternal juga lewat pendidikan. Oke. Tapi kan kita tidak bisa kontrol itu. Ya misalnya kita seangkatan, sama-sama kuliah, materi yang diterima sama, tapi kan elemen personal kita bekerja sampai akhirnya ada si Anu yang ke arah sana, si B ke arah sini. Nah itu, jadi ya itulah dia, bekerjanya seperti itu. Elemen tesis bekerja. Dan akhirnya menghasilkan output yang berbeda pula. Ya. Lewat suatu proses yang sama. Oke. Gitu. Cuma tadi menarik, Mas Wildan. Ya, tadi kan stroke. Yang stroke itu orangnya nggak bisa bicara, tapi ketika nyanyi dia bisa. Oh, sangat lancar dia. Ada itu. Itu yang itu karena begini. Itu seperti kalau jadi orang itu yang tadi kan sempat dalam seni ya disinggung. Memang seni itu kan sebetulnya, contoh misalnya saya pernah baca tentang soal ini memang tacit knowledge ini menurut saya agak bukan pada ini ya, ketika misalnya Polanyi menolak positivisme, memang dia itu sesuatu yang tidak objektif ya, dia tidak bukan sesuatu yang berjarak ya, kan seperti itu. Dia memang melekat gitu, melekat seolah-olah bukan di luar bagian yang
bisa dipisahkan. Contoh misal orang menari itu kan tidak bisa, kamu manain duluan, pada ketukan keberapa. Dia memang seperti penari topeng dari Cirebon itu, Nenek Rasina itu kan, dia terakhir menari itu di tim itu. Dia sudah secara fisik, secara objektif, dia sudah tidak mungkin itu. Apa dia pakai tongkat, umurnya kalau nggak salah udah mau mendekati 80 tahun, tapi ketika disuruh nari, dia hampir bisa terbang itu. Dengan dia tiba-tiba menjadi trance gitu loh. Nah, itu di luar kesadaran justru itu. Karena dia tacit gitu loh. Seperti kita lah ya kan. Tadi yang dikatakan bahwa ketika kita mengetok palu itu kan bisa nggak ngelihat kan? Ya kan? Pokoknya tahu bahwa tangan itu tidak terpalu aja gitu kan. Artinya dia memang sudah tidak perlu indera mata dan sebagainya kan. Dia sudah tacit gitu loh. Nah, itu yang maksud saya, itu kan sesuatu yang tak terukur, tapi dia karena dia melekat, maka dia menjadi sangat terukur. Nah, makanya kalau menurut justru, nah ini kalau dianggap kartesian dalam pengertian rasional itu, ini nggak masuk justru. Malah justru ini terbaca kalau misalnya kalau dipikir dalam konteks itu semacam memori kolektif. Jadi orang itu justru dia tesis karena menjadi warisan budaya yang memang dia menjadi terampil karena warisan. Ini talent kan gitu kan. Bagaimana seorang anaknya Bim Bim itu yang terkenal dengan in situ-nya itu, dia tidak belajar. Pada Bim dia tidak diajarin, tiba-tiba dia bisa mahir piano dan sebagainya gitu. Dia tidak dia cukup melihat. Nah, itu yang kalau dalam budaya Jawa Barat itu disebut ngemat itu. Dia sudah ngemat. Coba Anda baca itu. Orang itu bisa meniru hanya cukup melihat. Dia udah tahu gitu, ada tesis karena ada tesis di situ. Nah, cuman dalam ilmu pengetahuan itu mungkin dalam psikoanalitik mungkin dianggap itu tidak masalah karena bagian memori kolektif gitu. Tetapi dalam konteks positivisme memang itu menolak gitu. Karena dianggap tidak rasional, tidak terukur, dia bagian dari non science, kalaupun dikatakan itu sebagai pseudo science ya. Ya pengetahuan remang-remang atau mungkin diam-diam itu kan. Ini pengetahuan remang-remang gitu kan. Refleksi polanya kan ini berdasarkan pengalaman dia ya, sebagai ilmuwan ya dalam dunia riset kimia fisik. Ya mungkin ya akhirnya analisis dia tidak jauh dari situ. Tadi kalau Mas Wildan menawarkan analisis yang seperti itu kan. Nah, tapi yang menarik dari polanya ini, dia bisa memberi ruang yang remang-remang itu pada sebuah ketak terdugaan. Nah, makanya tadi dengan fall and redemption itu, ada anugerah, ada karunia, itu seperti momen ketika ilmuwan menemukan suatu discovery, itu kan tidak bisa disangka-sangka itu. Kayak misalnya, kemarin saya nonton video Marie Curie. Dia masuk ke lab, kok melihat banyak kilauan-kilauan. Nah, akhirnya di situ dia menemukan bahwa elemen tertentu punya radiasi. Nah, itu jadi memang ada elemen-elemen tak terdugaan dalam proses menau. Nah, polanya mengapresiasi itu. Nah, makanya ya itu mungkin kompatibel juga dengan tadi yang Mas Wildan katakan, apa tadi? Ngemat. Itu istilah ya, ngemat. Istilah Jawa Barat itu. Ngemat dalam konteks kearifan lokal masyarakat Sunda ya. Ya, ngemat. Anda bisa cek ngemat itu. Maaf, saya potong ya. Kayaknya mungkin waktunya agak terbatas nih. Ada yang mau nanya. Ya. Oke, siap. Ya, silakan. Oke, ini ada yang saya nggak tahu ini namanya iris. Nih ada di situ ada iris itu apa? Ya? Apa iris yang sama atau iris yang beda? Tapi saya persilahkan yang angkat tangan dulu ya untuk unmute. Sorry. Silakan. Iris Tutuwarima. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya orang yang sama. Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena saya ingin sebenarnya mengkonfirmasi hal yang selama ini sudah saya geluti cukup lama, yaitu knowledge management. Di dalam knowledge management, kita mengelola pengetahuan tacit itu dengan cara merekam know-how. Jadi elemen experience itu sangat lekat di situ. Dan ini terkait juga dengan konsepsi Dewey tentang learning, bahwa belajar itu bukan suatu proses baru, tapi proses belajar itu merujuk pada pengalaman yang ada di masa lalu.
tujuan saya bertanya sebenarnya ingin mengkonfirmasi atas paparan Aswin yang disampaikan tadi, dengan apa yang sudah saya peroleh selama ini, apakah itu memang sudah tepat atau tidak? Karena buat saya, tacit knowledge itu sesuatu yang tidak pernah bisa saya gambarkan secara eksplisit, yang di dalamnya kayak sebagaimana dijelaskan oleh Aswin, ada elemen intuitif, di dalamnya ada elemen, kalau saya lihat experience ada di dalamnya, ada banyak elemen di situ, tetapi saya tidak bisa secara spesifik mengatakan apa ini dan bagaimana mengelolanya. Tetapi di dalam kancah organisasi, dia biasanya dikelola itu dengan merekam know-how, experience orang, best practices yang direkam. Itu saja. Jadi sebenarnya saya ingin minta konfirmasi apakah selama ini praktek knowledge management yang terjadi di organisasi itu sudah tepat dari perspektif Aswin sebagai orang yang meneliti tentang tacit knowledge. Oke Mbak, terima kasih. Sebenarnya saya ini adalah hal yang belum terwujud. Saya ingin mendaratkan tacit knowing ini ke yang praktikal tadi, knowledge management, karena ya waktu mengulik ini dulu ada ketemu nama Nonaka, Harry Collins, tapi saya belum mendalami itu, lalu muncul terminologi knowledge management, gitu ya. Cuman yang bisa saya katakan dari pernyataan Mbak itu memang ya ini susah. Ini mungkin jadi olok-olok juga polanya. Ini saya alami waktu ujian juga, karena hal yang masih obskurantis gitu ya. Tidak eksplisit. Ya akhirnya itulah mungkin celah polanya ini untuk tacit knowing ini jadi sebuah yang ajak gitu ya. Tapi untuk menciptakan situasi saya pikir tepat sih judul dari jurnal publikasi berkala ini, Tradition and Discovery. Jadi memang kata kuncinya tradisi. Jadi pensituasian supaya terjadi indwelling itu, keterbenaman itu, ada tradisi-tradisi yang dijaga. Ya, yang saya tahu misalnya dalam konteks Gereja Katolik Roma, itu kan, itu sangat kuat. Itu menjaga tradisi kan untuk formasi calon imamnya. Nah, ya tadi proses menau, keterbenaman, dwelling, sampai akhirnya menemukan sesuatu. Jadi segitulah Mbak, saya emang belum terlalu banyak membahas knowledge management, jadi ya saya cuma masih mendaratkan pada konsep-konsep kunci polanya, tapi masuk ke ranah praktikal belum terlalu banyak yang saya tahu Mbak. Oke. Ya. Sebenarnya kalau Nonaka itu dia membahas tentang Sekiba, bagaimana culture itu juga mempengaruhi, lalu di dalam organisasi sendiri itu sudah ada suatu tren baru yang meredefinisikan kompetensi itu apa dengan melibatkan konsep tacit knowledge. Cuman semuanya itu masih dipenuhi oleh keraguan-raguan. Jadi definisi kompetensi sekarang itu tidak lagi dilihat latar belakang pendidikan dan sebagainya, tetapi lebih banyak dihitung dari experience. Misalnya bukan hal yang berlaku umum ya, tetapi di Amerika yang saya lihat beberapa kasus bahwa orang yang punya experience itu lebih dihargai daripada orang yang punya ijazah gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada know what gitu, ada tacit knowledge dianggap sesuatu yang accumulated through experience, itu yang lebih dinilai gitu. Jadi saya selalu melihatnya tacit knowledge is experience based knowledge gitu. Yang mengasah kemampuan orang untuk menganalisa, bekerja secara intuitif gitu. Tapi memang kita selalu tergelitik dengan positivistik, apa ukurannya, scoring boardnya apa kan gitu kan? Betul. Dan kita nggak bisa menghindar hal itu, kayak ingin mengukur kompetensi orang emangnya bisa sebenarnya. Tetapi itu menjadi salah satu alat ukur di dalam organisasi. Saya kebetulan banyak bergumulnya di organisasi begitu. Pak Aswin, segitu aja udah cukup. Saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi. Ya Mbak, makasih Mbak. Makasih banyak Mbak Iris. Tadi itu Ray lagi raise hand. Oh ya. Silakan, langsung aja. Enggak, tadi sebenarnya mau menanggapi tadi Mbak Iris ya.
untuk best practices. Tadi kan saya terlambat ini sih, jadi probably I'm just totally wrong. Jadi kalau misalnya tacit knowledge kemudian ada dalam experience, ya bisa jadi ya mungkin ya Mas Hasim, jadi maksudnya what we know kemudian kita alami atau kita lakukan, tapi kemudian kalau dijadikan best practices, tapi kan itu jadinya akan bersifat very personal ya, maksudnya akan banyak variasi. Jadi kalau mau dijadikan semacam, kalau untuk tadi untuk misalnya aplikasi ke manajemen atau pembentukan entah satu model atau apa, itu will it work? Karena itu kan based on personal subjective experience ya, including tadi misalnya best practices. So sebenarnya apakah tacit knowledge ini memang pada dasarnya selalu bersifat subjektif, mungkin lebih cocok ke yang tapi kan arts juga harusnya bisa dinikmati banyak orang ya. What do you think? Itu sih. Jadi sebenarnya tacit knowledge ini bukan sebuah resep sih ya. Ini ada sebuah penjelasan atas sebuah cara manusia mengetahui. Nah, dari situ lalu memang penerapannya kan misalnya suatu organisasi punya tujuan, visi, misi gitu kan ya, dan memang nggak gampang untuk membuat tim nyambung. Saya sendiri. Nah, jadi ada agen yang akhirnya bagaimana, karena memang kalau diajarkan salah lecturing gitu ya nggak terdeliver ya. Aturan A, B, C, D, E gitu-gitu kan. Kayak misalnya kalau di budaya perusahaan Jepang itu kayak di bengkel-bengkel kan suka ada value-value-nya ini itu kan. Cuman itu kan tinggal sebagai kata-kata di atas kertas ya. Cuman mungkin tradisi, misalnya gaya mengelola, gaya memimpin, cara mengerjakan tugas, ya itu tadi bagi saya sih modelnya itu seperti model di pesantren, padepokan, nyantri. Jadi si junior ini ya ngikutin aja dulu. Itu sebenarnya ngikutin dulu, plek kayak belajar bela diri, ngikutin jurus. Saya belakangan ini senang nonton video judo gitu ya. Jadi ngikutin dulu aja sampai akhirnya terbentuk dalam dirinya sendiri yang prosesnya tidak bisa ya dieksplisitkan, dia jago gitu kan. Kalau ngadu, sparring sama orang, menang. Tapi ya itu tadi, porsinya untuk pembentukan itu ya tadi ya, berulang-ulang, tadi dikatakan sharing experience, itu yang diulang-ulang, apa akhirnya terbentuk. Dan memang mungkin juga ada risiko dari beberapa orang emang ada yang fail ya. Ya, gitu paling komentarnya. Kak Reslian. Jadi bukan resep tapi kayak metode gitu ya. Kayak suatu kondisi. Tapi kan metode selalu bisa dibuat menjadi prinsip atau sama sekali nggak bisa nih. Jadinya harus benar-benar dihayati dan dijalankan tanpa bukankah bahasa ada untuk kemudian membuatnya menjadi sesuatu yang bisa dicari benang merah? So is that possible atau enggak? Saya boleh bantu menanggapi nggak atas dasar? Silakan. Kalau buat saya it's not about either or ya. Bahwa itu bisa, yes bisa. Tapi apakah bisa secara tuntas keseluruhan? Rasanya tidak. Karena ada elemen personalized element di dalamnya. Jadi dia harus merupakan suatu kombinasi. Mungkin Aswin tadi memberikan contoh resep gitu kalau memasak. Kalau memasak tentunya ada resep yang secara umum, yang standardized, semua orang bisa pegang. Tetapi ketika diolah oleh tangan setiap orang, dia akan muncul keunikan dari masing-masing tangan. Itu uniknya itu muncul dari mana? Elemen individu sangat erat di situ. Misalnya saya suka yang manis, saya akan lebih banyak membubuhkan garam gitu, membubuhkan gula di dalamnya. Bagi yang asin dia akan menambahkan asin. Dengan demikian itu sebabnya boleh kita punya resep yang sama, tetapi output akhirnya pasti berbeda gitu, karena ada elemen personal elements yang kita masukin ke dalamnya. Dan saya kok selama ini jadi suka berpikir apakah ini tacit knowledge ini adalah
kemampuan menganalisa, kemampuan berpikir. Kalau saya melihatnya di dalam teknologi itu seperti aplikasi yang mengolah sejumlah data gitu. Dan tapi itu dibangunnya, aplikasi itu dibangunnya atas dasar experience. Jadi buat saya itu Mbak, kalau saya menjawab secara straightforward, it's not just about either or, but it's both gitu. Dan berapa banyak elemen masing-masing itu masih tergantung masing-masing orang. Oke. Thank you Mbak. Mungkin akan selalu ada yang tersembunyi gitu ya? Ya. Ya. Jadi ya, tadi betul. you know more than we can tell. We know more than we can tell. Ini putus nggak ya? Enggak kok, masih terus. Oh, masih. Oke. Saya kira mungkin tacit knowledge ukurannya bukan pada output ya, tapi pada tadi yang disebutkan Mbak Iris itu kemampuan. Jadi bukan pada tadi yang saya bilang, kalau pada cita rasa itu kan menjadi sangat plural ya. Tapi sebetulnya pada kemampuan, yang tadi yang dwelling itu kan sebetulnya orang tuh memukimi, memang terlibat itu kan, sehingga dia menjadi khas orang. Kalau pada output, bahwa pada resep itu kan sudah menjadi ketika menjadi resep dia tidak lagi menjadi tacit knowledge lagi kan. Orang bisa macam-macam, ada asin dan sebagainya, tapi lebih pada kemampuan yang unik. Sebetulnya setiap orang punya tacit knowledge gitu kan, cuma nanti outputnya beda-beda kan begitu. Iya, kayak di grup penelitian lah kan. Kalau yang junior kan ya ikut-ikut aja kan. Dia di lab itu disuruh ini itu dikerjakan, ukur ini itu dikerjakan. Tapi dia tidak terlalu tahu ini semua mengarah kemana gitu kan. Sampai akhirnya berkembang. Ya, sampai akhirnya berkembang dia punya pemahaman. Nah, itulah mungkin situasinya itu yang indwelling itu dalam grup penelitian itu. Kan tergantung direkturnya kan untuk penelitian ini mau ke arah kemana kan gitu. Itu Ibu Nur, raise hand. Wah, Teh Nur. Jarang-jarang dia raise hand tuh. Keren berarti pertanyaannya. Cuma Teh. Apa ya? Enggak sih, sedikit aja. Yang menarik itu tadi ya, terutama terkait dengan perjalanan akhir dari polanya ini yang sebenarnya kemudian akhirnya lebih menjadi salah satu yang menggeluti bidang-bidang humaniora ya. Dan tadi dari Mas Aswin sendiri sudah ada beberapa hal yang kemudian tacit knowledge ini juga mendasari bagaimana kemudian polanya ini ingin memberikan semacam bukan pembelaan maksudnya bahwa ilmu sosial ini juga adalah ilmu-ilmu humaniora itu ada ilmu-ilmu yang istilahnya juga walaupun dia tidak berjarak seperti science gitu ya, maksudnya yang ilmu-ilmu eksak itu juga dia sama berharganya gitu ya, dan bernilai kebenaran yang sama dengan nilai aspek-aspek ilmiah yang sama gitu kan. Tetapi yang paling menarik buat saya sebenarnya adalah bahwa si elemen tacit knowledge ini bahkan mempengaruhi misalnya cara ilmuwan itu kan sebenarnya untuk berkontribusi di dalam masyarakat tadi, termasuk tanggung jawab gitu ya. Tadi kan disebut juga bahwa misalnya seseorang bisa memiliki pengetahuan yang sama misalnya tentang pembuatan vaksin gitu ya, atau biomolekular dan lain-lain. Tetapi kan tidak semua mungkin bisa mengarahkan dirinya gitu ya untuk, atau si komunitas ilmiah itu untuk kemudian membuat vaksin gitu ya, apalagi yang gratis. Nah ini kemarin kita waktu bukan kemarin, maksudnya baru dalam situasi pandemi kita melihat bagaimana kemudian misalnya ada kelompok-kelompok ilmuwan yang kemudian secara terbuka misalnya memang
melepaskan hak paten dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya boleh nggak saya sebut juga itu adalah yang disebut Polanyi itu ya bagian juga dari tacit knowledge dalam konteks komunitas ilmiah gitu kan, seperti itu. Bahwa tadi seperti kalau misalnya dalam masak itu orang lebih cenderung ada yang suka manis ya nambahin gula, ada yang suka asin nambahin garam gitu ya. Dalam ilmu-ilmu dalam dunia keilmuan gitu ya atau penelitian, ada kelompok-kelompok ilmuwan yang memang mungkin saya cenderung memang memberikan kontribusi terhadap tadi bidang yang digelutinya itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan itu menurut saya, yang sepemahaman saya ini benar nggak gitu ya? Itu adalah bagian dari yang disebut oleh Polanyi itu indikasi dari tacit knowledge dan juga indikasi ketidakberjarakan, bahwa ketidakberjarakan kita dengan pengetahuan itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang membuat pengetahuan itu memang justru punya makna buat kehidupan manusia gitu. Mungkin itu aja sih. Makasih. Ya, makasih Mbak Nur atas komentarnya. Oke, saya perjelas dulu ada dua hal penting, ada personal knowledge, ada personal knowledge sama tacit knowing. Ya, kalau personal knowledge ini adalah konsep besarnya Polanyi tentang epistemologinya. Lalu tacit knowing ini muncul belakangan, dia lebih spesifik tadi mengolah kesadaran subsidiar, kesadaran vokal itu. Ya, jadi urutannya gitu. Jadi dalam personal knowledge dia menunjukkan ada elemen personal, tanggung jawab, passion, gairah, keintiman. Nah, hal seperti itu. Lalu lebih spesifik bagaimana kesadaran subsidiar dan kesadaran vokal bekerja lalu muncul di tacit knowing. Nah, emang tacit knowing ini lebih friendly ya, karena bisa merambah juga ke hal-hal di luar sains. Tadi sudah ditunjukkan diskusi dengan Mas Wildan, kearifan lokal dari masyarakat Sunda, gitu kan. Dan tadi penari senior dari Cirebon. Ya, begitu Mbak Teh Nur. Oke, siap. Berarti ya maksudnya itu kan ada memang itu jadi elemen utama juga ya. Dengan Polanyi kita bisa menjelaskan bahwa ilmuwan itu punya tanggung jawab. Jadi tidak semata-mata. Dan itu tidak maksudnya ya gitu. Jadi itu mempengaruhi bagaimana cara dia kemudian menggunakan pengetahuannya tersebut gitu. Ya. Seperti itu. Dia punya passion. Itu elemen penting dalam pengetahuan. Karena tadi latar belakangnya dia protes terhadap positivisme yang itu nggak dianggap. Nah, itu kan sebenarnya nanti ada kaitan dengan yaitu masalah etika gitu. Dan dwelling ini juga kan menjadi bahasan Levinas juga sebenarnya. Jadi ya mungkin dia tapi juga saya nggak mendapat inspirasi dari Levinas juga, karena saya lihat juga ada bacaan-bacaan Polanyi membaca Levinas. Ngeri emang orang-orang Yahudi ini ya. Saya sebagai ini kita jadikan ini ilmuwan Sunda Empire mungkin bisa dinaturalisasi. Ayo atur studi banding ke Israel. Ya, terima kasih Mas Aswin. Terima kasih Mas Ani. Siap. Oke, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9, jadi paling tidak saya tutup dulu secara formal ya. Ini recordingnya boleh di ini apa? Nanti yang tidak resminya berlanjut. Saya cuma mau komentar sedikit sebagai penutup. Ini nggak saya rencanakan sebenarnya komentarnya. Kemarin tuh saya nggak sengaja itu di salah satu forum itu debat. Saya lupa persis itu tokohnya siapa. Itu geng-gengnya inilah, geng-gengnya kuantum fisik, kuantum mekanik. Tapi saya lupa persis itu. Di mana, Mas? Di forum biasalah, forum Facebook. Facebook itu kan ada debat karu-karuan itu. Salah satu gengnya inilah, geng-gengnya entah aku lupa, entah Pauling, entah Niels Bohr, entah siapa gitu. Nah, dia tuh ada orang mengutip, tapi orang yang mengutip dalam arti dia ini ya butuh mau membenarkan bahwa
iman itu menentukan bahwa ya pokoknya bawa agama lah ke ilmu pengetahuan. Kelihatannya nggak nyambung sih, tapi saya jadi akhirnya baca teks aslinya. Ilmuwan itu entah Pauling atau Bohr, saya lupa. Saya baca teks aslinya seperti apa. Dan kutipan teks itu sangat menarik menurut saya. Itu buku, memang dari buku atau esai lah yang ditulis salah satu ilmuwan pendasar quantum mechanics. Dia bilangnya begini, kalau saya lihat data penelitian saya, itu kacau. Data itu berserakan, nggak karuan, nggak ada polanya. Nggak ada polanya sama sekali. Tapi entah kenapa, kalau kita yang ibaratnya orang yang udah berkutat lama, yang sudah berkutat lama di dalam bidang itu, dalam kekacauan itu, tiba-tiba kita muncul. Semacam, nah ini mungkin tacit knowledge itu. Ya, tradisinya entah apanya membentuk. Dari kekacauan itu tiba-tiba kita punya ide bagaimana mengorganisasi kekacauan ini. Muncul semacam organisasi dari data yang benar-benar chaos itu. Dan dari situlah mereka kemudian melahirkan sebuah teori. Kalau kita yang pernah bergulat di lab itu tahu data itu nggak sebagus seperti yang dibayangkan mungkin waktu kita masih SMA. Pas kita udah nguji di lab tuh datanya keluarnya nggak karuan semua, nggak ada yang namanya garis lurus atau apa, itu nggak ada, data itu nggak karu-karuan. Tapi tiba-tiba muncul itu semacam entah dari mana ya, mungkin seperti anugerah kata polanya itu, ada semacam tiba-tiba muncul wangsit, loh data ini bisa diorganisasi dengan cara seperti itu, dan dari situ polanya kelihatan ya teorinya lahir tentu sampai sebelum tentu difalsifikasi oleh teori yang lebih canggih lagi, ya anomali yang baru atau apa seperti itu. Ini komentar terakhir saya sih untuk menutup. Ya, itu bisa terjadi karena indwelling itu, Mas. Dia terbenam di situ. Ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya, cukup menarik. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir.